Kalau kita beli cabutan itu pasti ada batang-batang yang patah seperti ini ya sobat gelis. Nah ini juga jangan kita buang, ini akan tetap kita coba untuk perbanyakan dengan batang gundul seperti ini yang di bawahnya udah putus. Tapi ternyata setelah kami lakukan perawatan bisa menghasilkan 3 keki seperti ini nih, 1, 2, 3 ya. Dan akarnya juga sudah sangat panjang-panjang. Nah ini nanti makin lama bisa tumbuh. Assalamualaikum Sobat Gelis, bertemu kembali di channel YouTube Gelis Anggrek. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak tanaman anggrek dari batang yang sudah patah seperti ini. Nah, ini saya punya batang anggrek yang sudah patah, tetapi batang ini masih hidup ya. Jangan salah ya, ketika kita punya tanaman anggrek tapi batangnya patah, bukan berarti batangnya ini harus dibuang. Tetapi batangnya ini bisa kita jadikan bakal calon tanaman anggrek. Nah, cirinya batangnya masih hidup ini adalah warnanya ini masih hijau. Ya, kita bisa lihat ya. Dia tidak kering. Tandanya batang ini masih bisa kita gunakan untuk memperbanyak anggrek. Nah, sebab patahnya batang anggrek ini kan macam-macam ya, bisa misalnya kesenggol atau ketika kita beli secara online itu patah. Banyak faktor yang bisa menyebabkan batang ini patah ya. Nah, ini bisa dilihat macam-macam batang yang patah ya. Ada dari berukuran kecil sampai yang panjang. Nah, ini semuanya bisa kita jadikan calon untuk memperbanyak anggrek ya, memperbanyak tanaman anggrek. Nanti akan menghasilkan keki-keki dari batang-batang yang patah ini. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada batang kering yang saya punya, batang patah, bukan batang kering ya, batang patah yang saya punya. Ini panjang sekali ya batangnya ya. Terlihat memang awalnya seperti batang yang tidak berguna lagi karena tidak ada akarnya ya. Tapi ternyata setelah kami lakukan perawatan bisa menghasilkan 3 keki seperti ini nih, 1, 2, 3 ya. Dan akarnya juga sudah sangat panjang-panjang. Nah ini nanti makin lama bisa tumbuh dan tentu bisa dipisahkan menjadi individu baru. Nah nanti bunda-bunda atau sobat gelis ini tentu kalau misalnya ingin dijual kembali anggreknya bisa sekali, atau misal mungkin buat koleksi pribadi bisa juga, atau misalnya bunda punya teman yang ingin barter anggrek atau barter tanaman bisa juga gitu ya. Jadi sangat menguntungkan sekali dengan cara memperbanyak anggrek melalui batang yang patah ini. Bisa menguntungkan bagi diri sendiri atau juga buat dijual kembali gitu. Nah ini bisa kita lihat yang batang keringnya pendek ya, kalau tadi kan panjang ya. Ini juga berhasil tumbuh berhasil tumbuh keki yang baru dan akarnya sudah panjang, meskipun tanamannya belum tinggi ya, tapi sini sudah tumbuh akar yang sangat panjang, menandakan kalau tanaman ini hidup. Nah ini juga ada batang lain yang tumbuh juga kekinya. Pendeknya batangnya ya, tapi dia bisa tumbuh tanaman baru seperti ini. Nah ini ID-nya no ID yang lebih dikenal dengan nama capung pink, capung Bali pink. Nah ini media yang saya gunakan untuk memperbanyak tanaman anggrek dari batang yang sudah patah seperti ini. Saya menggunakan moss hitam dan batu bata nih. Nah ini perbandingannya moss hitam dan batu batanya ini tidak ada ketentuan yang pasti, jadi bisa kita gunakan seadanya saja, terserah kita ya seberapanya. Dan wadah yang saya gunakan adalah
saya punya ember plastik bekas dan ada gayung ya. Ini gayungnya sudah patah seperti ini, bisa kita gunakan ya. Nah, caranya adalah dengan memasukkan ini mos hitamnya dan batu bata ini ke dalam ember. Seperti ini saja, mudah kan? Nah, lalu kita letakkan batang yang kering ini di atas medianya. Batang yang sudah patah maksudnya. Ini. Oh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa senderkan. Nah, kita bisa isi beberapa batang ya di sini ya. Nah, seperti ini yang ujungnya runcing kita letakkan di atas. Nah, ini saya isi sekitar 1 2 3 4 5 6 7 batang. Nah, ini campur antara batang yang panjang dan batang yang pendek ya. Nah, sudah selesai, kita letakkan seperti ini. Lalu kita bisa semprot. Kita bisa semprot batangnya. Nah, penyemprotan ini kita lakukan sehari sekali saja. Jadi tidak perlu sampai dua kali sehari ya, cukup sekali sehari saja. Nah, ini juga medianya kita semprot ya. Ini seperti ini. Nah, sudah basah ya. Sudah. Nah, dan ini kita tinggal tunggu saja, asalkan kita cuman semprot sekali sehari saja, kita bisa tunggu untuk si kekinya ini untuk tumbuh. Nah, ini saya taruh di bawah paranet ya. Kebetulan di rumah saya ada paranet. Nah, jika di rumah sobat sekalian tidak ada paranet, bisa diletakkan di tempat yang teduh, masih terkena sinar matahari tetapi tidak langsung, dan juga tidak terkena hujan. Ini contoh batang yang sudah berhasil tumbuh kekinya ya. Ini bisa dilihat meskipun akarnya masih sedikit, ini menandakan kalau pertumbuhan kekinya ini berhasil. Nah, setelah tumbuh keki dan keluar akarnya seperti ini, akarnya mungkin masih sedikit ya, tapi ini akarnya bisa kita rangsang jadi lebih banyak dan lebih panjang seperti ini. Ini kami menggunakan, nah ya, bisa dilihat ya, ini seperti ini. Kami menggunakan pupuk mycorrhiza. Pernah kami bahas di video sebelumnya ya tentang pupuk mycorrhiza ini. Nah, ini fungsinya untuk memperbanyak akar dan akarnya bisa lebih panjang. Tentu tanamannya akan lebih siap untuk dipanen ya kekinya ketika akarnya ini sudah panjang seperti ini ya. Kemungkinan untuk hidupnya lebih besar dibandingkan ketika akarnya masih sedikit seperti ini. Nah, lalu nanti setelah akarnya tumbuh seperti ini ya, atau misalnya masih kecil, masih sedikit seperti ini, jangan lupa kita siram setiap sehari sekali saja. Siram dengan siraman kayu seperti ini. Nah, lalu untuk mycorrhizanya kita berikan seminggu sekali saja. Nah, keuntungannya kita memperbanyak keiki dari batang patah seperti ini adalah bisa memperbanyak keiki dari batang yang patah beberapa kali. Jadi ketika si keikinya yang ini sudah dipanen, yang ini sudah dipanen, semuanya sudah dipanen, ini masih bisa digunakan kembali untuk memperbanyak keiki. Jadi bisa kita lakukan sampai batang tersebut menjadi kering seperti ini ya, contohnya ya. Nah, ketika sudah begini batangnya, berarti ini sudah tidak bisa dipakai kembali untuk perbanyakan. Nah, memang secara keberhasilan metode seperti ini mungkin tidak bisa dipastikan ya keberhasilannya. Dulu kami juga pernah melakukan, ternyata ada beberapa yang busuk, tapi ini juga ada yang berhasil. Tapi kan secara metode, secara waktu, secara bahan, dan secara tenaga itu murah dan mudah sekali untuk digunakan, untuk dilakukan. Apalagi misalnya bunda-bunda atau sobat gelis ini waktunya sedikit untuk merawat anggrek, ini bisa dilakukan tanpa harus merawat secara serius kayak gitu.
Nah, saatnya kita bisa panen keki yang sudah tumbuh. Itu tandanya adalah si batang putih seperti ini sudah keluar ya, maksudnya sudah muncul batang putihnya seperti ini. Jadi kayak dia sudah gak berkayu, jadi dia lebih kokoh dan akan ketika dipanen itu tidak akan mudah mati. Keberhasilannya lebih besar gitu ya, dibandingkan ketika dia masih kecil. Nah, untuk pemanenan keki kami menggunakan pisau grafting. Nah, ini kami belinya online ya. Kalau dirasa sulit mendapatkan atau hanya ada pisau biasa di rumah, bisa digunakan pisau biasa. Tapi ini kami menggunakan pisau grafting karena menurut kami lebih mudah. Nah, sekarang kami akan melakukan pemanenan kekinya. Bisa dilihat caranya seperti ini. Tinggal dipotong saja ya di bagian batangnya ini yang menempel ke batang patahnya tadi. Nah, langsung bisa lepas. Dan akarnya juga ikut terlepas ya. Lebih mudah ya ketika menggunakan pisau grafting ini. Nah, ini adalah keki yang berhasil kita panen dari batang yang patah tadi ya. Nah, bisa kita lihat ya, dia akarnya sangat banyak. Jadi menandakan kita berhasil ya memperbanyak keki dari batang patah ini ya. Yang awalnya mungkin seperti batang yang sudah tidak berguna, tapi ternyata bisa menghasilkan keki dengan akar yang sangat lebat seperti ini. Nah, ini ya, daunnya mungkin masih sedikit ya, tapi insya Allah dengan akarnya yang banyak seperti ini dia bisa tumbuh ya, bisa tumbuh lebih banyak lagi. Nah, setelah dipanen maka kita bisa tanam keki yang tadi kita sudah panen. Kami menggunakan media sabut kelapa yang sudah tua seperti ini karena sudah tidak ada zat penghambat pertumbuhannya ya. Lalu nanti akan ditambahkan lagi media moss hitam untuk menempelkan kekinya ini ke sabut kelapa. Nah, ini keki yang tadi sudah berhasil kita panen. Lalu kita tambahkan mossnya di sini. Mossnya bisa menutupi akar atau seperti ini saja juga sudah cukup. Nah, ini ditambahkan lagi sedikit medianya sabut kelapanya. Lalu kita tali, kami menggunakan ijuk ya talinya. Seperti ini saja, tidak perlu terlalu kencang menalinya. Nah, ditali seperti ini. Tali biasa saja ya, tidak usah terlalu kencang. Ini kami talinya tali mati tapi tidak sampai kencang. Nah, ini adalah keki yang berhasil kita panen dari batang yang patah tadi. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Silahkan bisa mencoba masing-masing di rumah ya, semoga berhasil. Dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.